Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita setiap hari Rabu pagi untuk membahas tentang hak-hak dalam agama Islam. Kita telah sampai pada pertemuan yang ke-11. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang hak-hak tetangga. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tetangga? Para ulama rahimahumullah berselisih pendapat tentang patokan tetangga. Ada yang mengatakan tetangga itu adalah 40 rumah dari kita. Baik dari sebelah kanan atau sebelah kiri, ya, depan maupun belakang. Jadi kalau misalkan kita punya rumah, 40 rumah dari rumah kita, ya, dari arah kanan ataupun arah kiri, depan, arah belakang, itu tetangga. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Syihab Muhammad Az-Zuhri. Ada juga yang berpendapat yang namanya tetangga itu kalau, ya, masjid tempat kita sholat sama, ya. Ada yang mengatakan tetangga itu adalah kalau, ya, mendengar panggilan. Kalau kita manggil teriak, dia itu mendengarkan, ya, panggilan kita, itu namanya tetangga dan sebagainya. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa patokan tetangga dikembalikan kepada urf. Dikembalikan kepada urf. Karena kaidah dalam kaidah fikih dan usul fikih bahwa segala sesuatu yang tidak dibatasi oleh syariat, ya, maka dikembalikan kepada urf, adat masyarakat. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kaidah fikihnya pernah mengatakan wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasyar'i syarifi lam yuhad. Dan urf itu digunakan dalam hukum-hukum syar'i yang tidak ditetapkan oleh syariat ketentuannya. Ya, seperti safar, ya, tidak ditetapkan, ya, berapa jaraknya dan batas lamanya. Demikian juga nafkah pada istri misalkan tidak ditentukan berapa nominalnya. Hal-hal seperti ini maka dikembalikan kepada urf, ya, dikembalikan kepada urf. Demikian juga tentang patokan tetangga, ya, tidak ada dalam syariat Islam patokannya harus sekian rumah, harus satu masjid, ya. Ini tidak ada ketentuannya, maka dikembalikan kepada urf. Dan tetangga mencakup tetangga muslim ataupun tetangga non muslim. Demikian juga mencakup tetangga yang baik maupun tetangga yang tidak baik. Mencakup tetangga yang merupakan kerabat kita ataupun yang bukan kerabat kita. Ya, yang penting dia adalah dekat dengan rumah kita, ya, maka dia disebut sebagai tetangga. Hanya tetangga itu bertingkat-tingkat. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan,
Ya, ada tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu pertama kalau dia tetangga, yang kedua kalau dia muslim, yang ketiga kalau dia kerabat kita. Nah, seringkali yang menjadi kerabat itu adalah kerabat kita sendiri. Ya, banyak orang tua kita ya bikin rumah itu adalah berdempetan dengan saudaranya. Ya, ada kalanya yang menjadi tetangga kita dia adalah non Muslim tapi kerabat kita. Ada kalanya dia adalah tetangga ya dia Muslim tapi bukan kerabat. Jadi masing-masing memiliki ya memiliki tingkatan-tingkatan ya. Apabila dia tetangga, kemudian dia adalah kerabat, kemudian dia adalah muslim, maka terkumpul 3 hak ya. Hak tetangga, hak sebagai saudara sesama muslim, dan hak sebagai kerabat ya. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangga di dalam agama Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya, hal ini ditunjukkan dengan beberapa bukti. Pertama, Islam menjadikan ya eh, memperhatikan hak tetangga, berbuat baik kepada tetangga, termasuk bagian dari keimanan. Sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyuksin ila jarih." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan banyak sekali dalil-dalil seperti ini yang mengkaitkan antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir dengan berbuat baik kepada tetangga, tidak menyakiti kepada tetangga. Ini menunjukkan bahwa ya berakhlak mulia kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, tidak menyakiti tetangga, termasuk bagian dari keimanan yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Yang kedua, hal yang menunjukkan pentingnya ya berbuat baik kepada tetangga ini, Islam sangat menekankan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, Islam memberikan wasiat kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantuhu annahu sayuwarrithuhu." Jibril senantiasa memberikan wasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira bahwa tetangga ini akan menjadi ahli waris. Saking seringnya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah bahwa ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di atas untanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Usikum bil jar." Aku wasiatkan kepada kalian berbuat baik kepada tetangga. Ya, wasiat-wasiat seperti ini menunjukkan betapa perhatiannya agama Islam ya kepada tetangga. Baik, yang ketiga, Islam ya menjadikan tetangga termasuk satu kebahagiaan. Ketika kita memiliki ya tetangga yang baik, maka ini adalah tanda
kebahagiaan seseorang. Sebaliknya, kalau kita memiliki tetangga yang buruk, itu adalah tanda kesengsaraan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arbaun minas sa'ada." Ya, 4 hal termasuk kebaikan dan kebahagiaan. Al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Wal jarus salih, tetangga yang baik. Wal markabul hani, dan kendaraan yang menyenangkan. Sebaliknya, wa arba'un minas syaqawah, 4 hal yang termasuk kesengsaraan. Al jarusu, tetangga yang buruk. Wal mar'atus su, istri yang buruk. Wal markabus su, transportasi kendaraan yang buruk. Wal maskanud dayyiq, dan tempat tinggal yang sempit. Tempat tinggal yang sempit. Makanya hendaknya bagi kita memperhatikan hak-hak tetangga kita, karena ia adalah kebahagiaan. Orang kalau punya tetangga yang baik itu bahagia, senang, aman, tenang. Berbeda kalau memiliki tetangga yang buruk, maka ini adalah sempitan dada kita, kita juga nggak aman ketika meninggalkan keluarga, khawatir, takut dengan gangguan dari tetangga kita, hidup kita nggak tenang. Maka memiliki tetangga yang baik, ini adalah salah satu nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau kita memiliki tetangga yang buruk, maka ini adalah suatu petaka. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berlindung dari tetangga yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Baik. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangga memiliki beberapa hak yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa hak tetangga yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah kita berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Ini sangat ditekankan dalam Al-Quran dan sangat ditekankan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada dengan orang tua, dan kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada para fakir miskin, dan kepada tetangga yang dekat, tetangga kerabat, dan tetangga yang jauh. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik tetangga tersebut adalah kerabat kita, saudara kita sendiri, paman kita dan sebagainya, atau tetangga yang merupakan orang jauh, tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Hendaknya bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Demikian juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik sahabat adalah yang paling baik dengan sahabatnya. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik sama sahabat. Wa khairul jirani indallah khairuhum li jarih. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik dengan tetangganya.
Ya, semakin baik dengan tetangga berarti kita semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Silaturrahimi wa husnul huluki wa husnul jiwari yu'ammiranid diyar wa yazidani fil a'mar." Menyambung tali silaturahmi, demikian juga berakhlak mulia serta berbuat baik kepada tetangga, ini memakmurkan rumah dan menambah usia. Ya, menambah usia yakni menambah umur kita. Ya, Masya Allah. Ini salah satu manfaat kalau kita silaturahmi, kalau kita ini berakhlak mulia, kalau kita ya berbuat baik kepada tetangga. Ya, apa manfaatnya? Bisa memakmurkan rumah-rumah kita, tenang hidup kita, ya, dan bisa menambah usia kita, ya, memperpanjang usia kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "In ahbabtu an yuhibbakumullahu ta'ala wa rasuluhu fa'addu idza tumintum wasduku idza haddastum wa ahsinu jiwara man jawarakum." Jika kalian ingin Allah dan Rasulnya mencintai kalian, maka ya tunaikan amanat-amanat kalian, jujurlah tatkala kalian berbicara, dan berbuat baiklah kalian kepada tetangga kalian. Insya Allah. Ini juga salah satu manfaat. Ya, kalau kita ini baik sama tetangga kita, ya, salah satu manfaatnya adalah Allah dan Rasulnya akan cinta kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul mencintai orang-orang yang berakhlak mulia. Ya, termasuk berbuat baik kepada tetangga adalah kalau kita saling memberi hadiah kepada tetangga. Ya, kita habis pergi bawa oleh-oleh, jangan lupa berikan kepada tetangga. Kalau kita masak, ya, hajatan, masak yang banyak, berikan kepada tetangga. Jangan lupa. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, idza tabahta maraqatan faaksir ma'aha." Wahai Abu Dzar, kalau kamu ya memasak kuah, memasak kuah, maka perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan berikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Jangan sampai tetangga cuma dapat asapnya doang. Jangan sampai tetangga cuma dapat baunya saja. Gak pernah dikasih. Ya, kita kenyang tapi tetangga kita kelaparan. Jangan. Ya, pedulikan dengan tetangga kita. Baik. Ya. Di antara berbuat baik juga kepada tetangga, kalau tetangga kita misalkan ya sakit, maka kita jenguk. Ya, kalau dia butuh bantuan kita bantu. Kalau dia butuh utangan kita utangi. Kalau dia lupa kita ingatkan. Kalau dia bahagia maka kita ikut bahagia. Kalau dia sedih kita ikut sedih. Ya, itulah ya berbuat baik kepada tetangga. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat dia bahagia, membuat dia ya senang, maka lakukanlah. Dan di antara hak tetangga juga adalah kita tidak menyakiti tetangga kita. Baik menyakiti dengan tangan kita, baik menyakiti dengan lisan kita, ya, maka hal ini adalah tidak diperkenankan. Menyakiti tetangga hukumnya haram. Ya, dosanya besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan dia. Kita punya tetangga, dia tidak merasa aman dari kita, maka
ya, kita diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk neraka. Ya, menyakiti orang-orang beriman secara umum itu adalah suatu dosa. Apalagi yang kita sakiti adalah tetangga kita sendiri. Ya, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki yang menyakiti orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, ya, maka sesungguhnya mereka telah memikul dosa yang besar. Makanya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ayyudzan bi'a'zam, dosa apa yang paling besar itu, wahai Rasulullah SAW? Salah satu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah antuzani bihalilati jari. Kamu berzina dengan istri tetangga, dengan istri tetangga, ya. Berzina dengan wanita secara umum dosa besar. Tapi kalau yang kita zinai itu adalah istri tetangga kita sendiri, maka itu dosanya lebih besar. Karena satu berzina, yang kedua menyakiti dan menodai hak tetangga. Disebutkan juga di dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya ada seorang pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, fulana, ada seorang wanita wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia itu sholatnya masya Allah luar biasa, bukan yang wajib saja, yang sunnah pun dia lakukan wahai Nabi, ya, puasanya juga masya Allah, bukan puasa Ramadan saja, puasa sunnah pun dia lakukan, ya. Yang ketiga, dia juga sodakoh, gak tanggung-tanggung, sodakohnya luar biasa. Tapi wahai Rasulullah, dia suka menyakiti tetangganya. Dia suka, ya, menyakiti tetangganya dengan kata-katanya. Kalau ngomong pedes, kalau ngomong nyelekit, wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, la khaira fiha, hiya finnar. Tidak ada baiknya wanita tersebut, dia di neraka. Tidak ada baiknya wanita tersebut, dia di neraka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di samping kita harus berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus berbuat baik, ya, dengan tetangga kita, dengan sesama manusia. Jangan sampai kita baik hubungan kita dengan sesama manusia, tapi hubungan kita dengan jangan sampai kita berbuat baik sama Allah Subhanahu wa taala, tapi hubungan kita dengan sesama manusia, ya, tidak baik. Ya, maka perhatian dengan masalah ini sangat penting, ma'asyiral muslimin, ya, wal muslimat rahimani wa rahimakum. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita menjadikan hubungan-hubungan dengan sesama tetangga menjadi berantakan. Ya, misalkan di antara kesalahan yang sering terjadi yang itu menyakiti tetangga kita, ya, sehingga menjadi permusuhan, ya, misalkan, ya, di antaranya kadang mungkin masalah parkiran yang menghalangi jalan tetangga kita, atau mungkin kita naruh material di depan rumah tetangga kita tanpa izinnya, atau kita memiliki binatang, hewan yang sering ngotori, ya, rumah tetangga kita, ya, atau, ya, kita mengganggu istrinya, mengganggu anaknya, mengintipnya dan sebagainya. Kadang masalah-masalah seperti ini menjadi bentrok, ya, menjadi gesekan di antara seseorang dengan tetangganya, sehingga sering kita dapati, ya, seorang kelahi dengan tetangganya, bertengkar dengan tetangganya. Terkadang
ya, mereka saling diam-diaman, tidak saling menyapa antara satu dengan yang lainnya, ya. Bahkan bukan hanya sehari, 2 hari, kadang berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun, ya. Nah, parah. Oleh karenanya akhlak seperti ini, ya, yaitu berbuat baik kepada tetangga, tidak menyakiti tetangga, ya, ini perlu kita perhatikan. Dulu pernah disebutkan satu hal yang sangat menarik. Ada seorang ulama, ya sangat baik, jarun kajari abi doa. Jadilah kamu tetangga seperti Abu Doa. Dia itu baik banget sama tetangga-tetangganya, ya. Suka berbuat baik kepada tetangganya sampai, ya, ketika ada, ya, tetangganya yang memiliki hutang dia bayari, ayamnya hilang dia ganti, ya, luar biasa. Pernah ada seorang mau jual rumahnya karena ekonomi, himpitan ekonomi, ya, maka dia yang memberinya uang sehingga nggak jadi untuk, ya, dijual rumahnya. Suatu saat ketika dia sakit, orang-orang segan untuk menjenguknya, nggak ada yang menjenguknya. Kenapa? Karena orang-orang sungkan, semuanya punya hutang sama dia. Kita kalau punya hutang kan kadang-kadang nggak enak gitu ya, nggak enak. Ada semacam beban pada diri kita. Nggak enak kalau ketemu sama orang yang ngutangin kita, itu nggak enak. Nah, ini ketika seorang ulama ini dia sakit, nggak ada yang jenguknya. Kenapa? Karena orang-orang pada sungkan, malu, beban mereka ketika mau menjenguk kepada Qais ini yang eh, menghutangi dia. Maka dia membuat suatu pengumuman. Man kana liqaisin dainun, ya, fahuwa fi hillin. Siapa yang memiliki hutang kepada Qais, ya, maka dia telah menghalalkannya, lunas, nggak perlu dibayar. Akhirnya ketika sore hari semua orang berbondong-bondong menjenguknya sampai pintu rumahnya jebol, ya, sampai pintu rumahnya jebol. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya banyak para ulama-ulama kita, masya Allah, luar biasa, ya. Mereka berbuat baik kepada tetangga, tidak menyakiti kepada tetangga, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, tak peduli tetangganya tersebut Muslim ataupun non Muslim, selama dia tetangga, ya, maka hendaknya bagi kita untuk berbuat baik kepada. Baik, yang terakhir di antara hak tetangga kita adalah hendaknya bagi kita untuk sabar, ya, sabar menghadapi tetangga, ya. Yang namanya tetangga itu macam-macam, ada yang baik, ada yang tidak baik, ya, ada mungkin gesekan-gesekan dengan tetangga, ada kesalahpahaman dengan tetangga, maka hendaknya bagi kita untuk bersabar, ya, bersabar. Hendaknya bagi kita untuk eh, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga tidak eh, sedikit-sedikit kemudian, ya, pindah, tidak sedikit-sedikit kemudian, ya, bertengkar menjadi besar, ya. Hendaknya bagi kita untuk sabar ketika menghadapi tetangga, ya, karena tetangga itu macam-macam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seseorang yang mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tetangganya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idhab fasbir, pergi dan sabar. Sabar menghadapi tetangga yang seperti itu. Kadang mungkin ada sebagian tetangga
ya cerewet, ada sebagian tetangga ya eh, ya menyakiti kita, maka hendaknya bagi kita untuk sabar. Karena hidup ini harus sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.